sebelum akhir bulan, kondisi rekening Sobat Panda udah bikin keringat dingin, ini tandanya kamu perlu benahi arus kas. Karena berapapun besaran penghasilanmu, rasanya nggak akan cukup kalau kita nggak pandai dan bijak mengelolanya. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai karena Expandana akan bagikan tipsnya. Seperti halnya saat Sobat Panda ingin membangun rumah, fondasi adalah bagian yang pertama kali dibangun. Fondasi yang kuat akan bikin bangunan rumah jadi stabil dan kuat pula. Begitupun dalam hal financial planning, cash flow atau arus kas jadi bagian paling dasar dan penting diperhatikan agar keuanganmu terkelola dengan baik. Nah, cash flow yang positif dibarengi dengan kepemilikan dana darurat dan bebasnya Sobat Panda dari hutang menandakan kalau fondasi finansialmu saat ini sudah cukup kuat. Adapun elemen dalam cash flow sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemasukan. Ini bisa bersumber dari gaji pokok, tunjangan, keuntungan bisnis, bunga tabungan, maupun imbal hasil dari investasi. Nah, yang kedua ada pengeluaran atau cash outflow. Terdiri dari kebutuhan harian, pembayaran hutang atau cicilan, menabung, investasi, juga alokasi dana hiburan. Beberapa keadaan cash flow yang sering kita alami diantaranya, yang pertama, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kondisi ini baik dan bisa dibilang sesuai target perencanaan keuangan. Saat kamu mencapai keadaan ini, usahakan untuk mengalokasikan pendapatanmu ke dalam aset produktif yang bisa bantu menghasilkan dan menambah kekayaan. Yang kedua, keadaan di mana pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukan. Seringkali ini disebabkan karena kita lebih mengutamakan memenuhi keinginan dibanding kebutuhan. Kalau sudah terlanjur mengalami keadaan ini, coba buat prioritas pengeluaranmu. Kurangi pengeluaran yang sifatnya kurang penting atau kamu bisa mencari sumber penghasilan tambahan. Dan yang ketiga, keadaan di mana pemasukan dan pengeluaranmu dalam keadaan seimbang. Sekilas terlihat baik ya Sobat Panda, tapi jangan senang dulu, karena kondisi seperti ini justru berpotensi menimbulkan masalah finansial. Terlebih saat terjadi krisis, kas yang pas-pasan atau nggak bersisa bikin kita lebih sulit merencanakan keuangan di masa depan. Untuk mensiasatinya, kamu bisa cek dan revisi pola pengeluaranmu selama ini, cek kondisi hutang, dan pastikan punya alokasi dana darurat. Nah, sekarang Expandana mau nanya nih ke Sobat Panda semua, apa sih kebiasaan yang kalian lakukan setelah terima gaji? Apakah traktir teman, bayar hutang, belanja, langsung ditabung, atau langsung diinvestasikan? Yuk tulis pilihan Sobat Panda di kolom komentar ya. Sadar nggak sadar, kebiasaan yang dilakukan ini bisa menentukan bagaimana cara kamu memperlakukan uang. Cukup atau tidak cukupnya pemasukan yang Sobat Panda dapat sangat dipengaruhi bagaimana kemampuanmu mengelola cash flow. Nah, berikut ini ada beberapa kebiasaan yang bisa merusak cash flow kalian. Di antaranya, yang pertama, belanja dulu, nabung belakangan. Banyak dari kita yang keliru memahami konsep dari alokasi bahwa sama dengan menyisakan. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kalau selama ini kita hanya menyisakan uang, ada kalanya uang tersebut justru habis di awal dan akhirnya malah nggak ada sisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Mulai sekarang, yuk ubah kebiasaan Sobat Panda dengan memprioritaskan menabung atau berinvestasi setelah menerima gaji. Yang kedua, kurang bijak dalam menentukan pengeluaran. Kemajuan dunia digital perbankan bikin kita lebih mudah mengakses tabungan melalui fasilitas mobile banking. Transaksi apapun bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Tapi ternyata, kebiasaan ini cukup membahayakan cash flow karena uang semakin mudah keluar. Kebiasaan ketiga adalah kurang bijak dalam mengambil cicilan. Zaman sekarang, kita semakin dimudahkan untuk dapetin sesuatu yang kita mau. Salah satunya dengan mencicil. Alih-alih nggak mau merusak kas, kadang malah suka kebablasan memanfaatkan kesempatan ini. Misalnya saja mengambil kredit untuk memenuhi pola hidup yang konsumtif. Yang keempat, mudah tergoda promo atau diskon. Nyatanya, tawaran-tawaran tersebut malah bisa jadi musuh terbesar dompet kita. Contohnya, Ani ingin membeli satu set skincare seharga 700.000. Padahal skincare yang dibelinya bulan lalu belum habis. Ditambah lagi, pada marketplace yang bersangkutan tertera flash sale sehingga harganya menjadi 350.000 saja. Di sini, Ani memang bisa menghemat Rp350.000. Tapi kalau Ani berhasil mengurungkan niatnya membeli skincare tersebut, sebenarnya ia bisa menghemat sampai Rp700.000 dan uangnya justru bisa dikumpulin untuk dana darurat atau memulai investasi.
Kebiasaan selanjutnya adalah malas mencatat pengeluaran. Nantinya, catatan pengeluaran inilah yang kalian gunakan untuk evaluasi. Apakah sebenarnya pengeluaran tersebut penting atau enggak? Lalu, bagaimana cara mengelola cash flow yang baik? Sebelum ke tips yang pertama, subscribe dulu yuk channel YouTube Expandana biar kalian gak ketinggalan informasi seputar mengelola keuangan dan investasi terbaru dari kami. Pertama, pahami besarnya pemasukan. Cukup atau tidaknya pemasukan yang dimiliki sebenarnya tergantung dari perspektif masing-masing orang. Selain mendapatkan uang, Sobat Panda juga perlu belajar bagaimana menyisihkan, membelanjakan, dan melipat gandakan uang, supaya cash flow-mu tetap positif. Kedua, tentukan tujuan menabung. Sobat Panda bisa gunakan metode SMART yang terdiri dari spesifik, measurable atau dapat terukur, achievable, bisa dicapai sesuai waktu yang ditentukan, realistis, sesuai dengan kondisi finansialmu, dan punya batasan waktu untuk mencapainya atau time bounded. Contoh merencanakan tujuan keuangan dengan metode SMART. Gak cuma menuliskan aku mau berlibur, tapi di sini jelas kapannya, berapa lama, berapa budget yang perlu disiapkan, sampai pada alokasi dana per bulannya untuk mencapai tujuan finansial tersebut. Ketiga, lunasi utang atau cicilan. Sebenarnya memiliki utang atau cicilan ya boleh-boleh aja. Akan tetapi Sobat Panda harus ingat kalau utang ini jadi kewajiban finansial yang perlu diselesaikan. Ada baiknya sebelum memutuskan untuk berhutang atau mencicil, perhatikan 4 hal ini. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri apakah aku sanggup membayar hutang. Yang kedua, selalu jaga rasio hutang atau cicilan agar tidak melebihi 35% dari pendapatanmu. Ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum mengambil hutang konsumtif. Dan yang keempat, hindari berhutang untuk pembelian aset yang nilainya cepat menurun. Selanjutnya, lakukan budgeting. Sobat Panda bisa mulai dengan melakukan tracking pengeluaran. Catat semua pengeluaranmu, selanjutnya cek berapa total yang sudah kamu keluarkan berdasarkan kategori, apakah itu kebutuhan, keinginan, atau menabung. Setelah berhasil rutin melakukan tracking pengeluaran, bisa lanjut dengan membuat anggaran sesuai dengan persentase pemasukan dan pengeluaranmu. Dan di akhir bulan, cocokkan dengan pemasukan serta pengeluaran yang sebenarnya. Gimana? Udah paham mengenai cash flow kan? Sebenarnya nggak ada cara yang paling jitu dalam mengatur cash flow, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan pekerjaan apapun serta penghasilan berapapun. Tinggal dari kitanya aja yang mau atau enggak untuk mengubah kebiasaan dan menjaga cash flow supaya tetap sehat. Punya pendapat atau tips lain seputar mengelola cash flow? Share di kolom komentar ya Sobat Panda. Like video ini dan subscribe channel YouTube Expandana. Sampai jumpa di video berikutnya.